Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yesus hari ini memberikan pujian yang tinggi untuk Yohanes Pembaptis. Yohanes memiliki peran unik yang membedakannya dari yang lain. Yohaneslah yang mengumumkan kedatangan Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Saudara dan saudari, Yohanes adalah nabi yang terakhir dalam barisan nabi-nabi besar Perjanjian Lama. Seorang nabi yang berbicara atas nama Tuhan, yang menunjukkan jalan bagi umat Tuhan. Seorang nabi kadang-kadang mencela perilaku umat Tuhan, dan di waktu lain menunjukkan rahmat besar dari Tuhan bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah tokoh Perjanjian Lama, tetapi ia jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yohanes mati, bahkan dieksekusi sebelum misi Yesus selesai. Perjanjian Baru dimeteraikan dengan darah Yesus di kayu salib. Yohanes tidak pernah melihat peristiwa itu. Yohanes tidak pernah sepenuhnya menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Yang terkecil dalam kerajaan Allah berada dalam posisi yang lebih istimewa daripada Yohanes Pembaptis." Yohanes tidak dapat berbagi dalam kelimpahan hidup yang dilepaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, seperti yang dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen yang percaya. Pada titik ini ada beberapa kata-kata yang aneh. Sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan, dan kekerasan mengambilnya dengan paksa. Tampaknya hal ini merujuk pada mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencegah orang memasuki kerajaan surga dan menarik mereka yang sudah masuk. Dalam konteks Injil Matius, ini bisa berlaku untuk orang-orang Yahudi dan orang lain yang sangat menentang Yesus dan pesannya. Ada upaya mencoba untuk mencegah orang memasuki komunitas Kristen, atau mencoba membuat mereka yang sudah menjadi anggota untuk membelot. Hal ini kita ketahui dari surat-surat Paulus yang terjadi di banyak komunitas. Dan hal itu masih terjadi hari ini, kadang-kadang dengan kekerasan, misalnya penganiayaan, kadang-kadang dengan cara yang jauh lebih halus. Saudara-saudari terkasih, Yohanes juga digambarkan sebagai Elia yang akan datang. Kita mengetahui bahwa Nabi Elia tidak mati secara wajar. Elia dibawa ke surga dengan kereta. Namun hal itu adalah kepercayaan Yahudi bahwa suatu hari dia akan kembali meninggalkan bumi ini dengan cara yang normal dan bergabung dengan orang mati di Sul. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa kembalinya dia akan menjadi awal langsung dari kedatangan Mesias. Dalam menyebut Yohanes Elia, Yesus dengan jelas menunjuk dirinya sebagai Mesias. Maka Yesus berkata, "Dia yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Saudara dan saudari terkasih,
Mereka yang memiliki pemahaman sejati akan tahu apa yang Yesus katakan. Mereka akan mendengarkan dengan seksama kata-katanya dan mengenali Yesus apa adanya dan menerimanya sebagai Tuhan. Kita dapat menyimpulkan bahwa peran Yohanes Pembaptis adalah peran setiap pengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.